Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat Keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Dalam ayat ini, Yakub dihubungkan dengan Ishak ayahnya karena Yakub tinggal di Kanaan, negeri yang pernah disinggahi ayahnya. Ayat ini berhubungan dengan pasal 36 ayat 6 yang mengisahkan keberadaan Esau dan Yakub di tanah Kanaan. Esau memilih untuk meninggalkan Kanaan setelah memperistri perempuan-perempuan Kanaan dan meninggalkan adiknya Yakub di negeri itu. Mungkin yang dimaksud dengan Kanaan ini adalah Hebron. Lihat pasal 35 ayat 27 dan pasal 23 ayat 2. Karena Hebron berada di tanah Kanaan. Berbedanya adalah Yakub tidak dikatakan singgah, melainkan diam atau menetap. Kata diam ini diterjemahkan Elai dari kata Ibrani Yesef, yang sering diartikan juga sebagai tinggal, diam, atau menjadi warga setempat, atau juga bisa diartikan sebagai menduduki. Ini berbeda dari kata penumpangan yang diterjemahkan Elai dari kata Ibrani megurei. Kata megurei memang menunjuk kepada tempat tinggal tapi bersifat sementara. Karena itu sering diterjemahkan sebagai tempat persinggahan dalam status sebagai orang asing. Berbeda dari penduduk setempat. Meskipun ayat kedua ini berbicara tentang keturunan Yakub, namun mulai ayat kedua ini narasi lebih difokuskan pada kisah Yusuf. Ayat ini menjelaskan aktivitas Yusuf, yaitu sebagai penggembala kambing domba. Usia Yusuf saat itu adalah 17 tahun dan secara usia dianggap masih muda. Teks mengatakan bahwa Yusuf biasa mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa, kedua istri Yakub. Tidak disebutkan tentang anak-anak istri Yakub yang lain yaitu Lea. Yakub sendiri bersama dengan adiknya Benjamin adalah anak dari Rahel. Kepada Yakub, Yusuf menceritakan kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya. Kata di Batam yang diterjemahkan Elai dengan kabar sebenarnya sudah menunjuk kepada sebuah laporan tentang hal yang tidak baik atau tentang kejahatan. Kata ini juga kadang diartikan dengan pencemaran nama baik. Di Batam dari dibah memang memiliki arti yang negatif yang cenderung merendahkan atau memperlihatkan perilaku buruk dari orang-orang yang dilaporkan. Tetapi kata dibah juga bisa berarti laporan palsu atau tindakan memfitnah. Jika membaca narasi Yusuf secara keseluruhan dan melihat apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf, maka kita akan berpendapat bahwa Yusuf tidak membuat laporan palsu atau memfitnah. Tetapi bisa saja saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa Yusuf membuat laporan palsu. Kata di Batam ini kemudian dipertegas dengan penambahan kata ra'ah yang berarti jahat, buruk, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, atau menyedihkan. Jadi kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya diterjemahkan dari frasa di Batam ra'ah. Namun teks ini tidak menjelaskan bentuk kejahatan atau apa yang jahat yang dilakukan saudara-saudara Yusuf. Mungkin saja penulis ingin lebih awal menceritakan perilaku buruk dari saudara-saudara Yusuf. Ada penafsir yang mengatakan, mungkin saja Yusuf selain ikut menggembalakan kambing domba, dia juga ditugaskan untuk mengawasi dan memberikan laporan tentang kakak-kakaknya. Mungkin ini juga cara narator ingin mengungkapkan alasan mengapa saudara-saudaranya bersikap antipati kepada Yusuf. Jadi narasi ini mungkin tidak bertujuan menunjukkan apa yang buruk dari laporan Yusuf tentang saudara-saudaranya. Narator mungkin lebih ingin memperlihatkan bagaimana nanti reaksi atau sikap saudara-saudara Yusuf. Narator mungkin lebih ingin memperlihatkan bagaimana nanti reaksi atau sikap saudara-saudara Yusuf
terhadap Yusuf yang sudah melaporkan hal buruk tentang mereka kepada Yakub. Dalam ayat ketiga, narator menggunakan nama Israel untuk menyebut Yakub. Ini mengingatkan kita pada pemberian Israel sebagai nama untuk Yakub dalam Kejadian 32 ayat 28 setelah peristiwa di Yabok, dan diulangi lagi di Betel sebagaimana dalam Kejadian 35 ayat 10. Narator selanjutnya menyampaikan bahwa Yusuf adalah anak yang lebih dikasihi Yakub dibanding saudara-saudara yang lain. Kata Michal yang berarti lebih dari yang lain dipakai untuk menegaskan cinta Yakub yang besar kepada Yusuf. Alasannya adalah karena Yusuf lahir ketika Yakub sudah tua usianya, dan Yusuf lahir dari istri yang sangat dicintai Yakub, yaitu Rahel. Anak yang didambakannya dari istri kesayangannya ini menjadi anak kesayangannya. Ini mengingatkan kita pada cinta Abraham kepada Ishak yang juga lahir di masa tua Abraham. Karena dia mencintai Yusuf melebihi saudaranya yang lain, Yakub meminta membuatkan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Jubah yang maha indah diterjemahkan LAI dari kata Ibrani ketonet pasim, yang secara harafiah berarti jubah beraneka warna. Ketonet pasim sebenarnya tidak bisa diterjemahkan begitu saja sebagai jubah beraneka warna atau juga jubah maha indah. Ketonet pasim menunjuk kepada sebuah jubah yang khas yang berlengan panjang sampai ke pergelangan tangan dan sampai ke pergelangan kaki. Lihat penggunaan ketonet pasim dalam 2 Samuel 13 ayat 18. Ketonet pasim ini menjadi simbol dari cinta besar Yakub kepada Yusuf dan semakin memperlihatkan perbedaan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Bentuk jubah ini juga mungkin bisa menjadi simbol dari proteksi atau perlindungan Yakub terhadap Yusuf, anak yang dikasihinya. Sikap memberikan kasih yang berlebihan dan pemberian jubah khusus kepada Yusuf adalah awal dari ketegangan dalam berelasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Perlakuan Yakub ini semakin memperbesar antipati saudara-saudaranya kepada Yusuf. Dampak dari cinta Yakub yang lebih kepada Yusuf ditunjukkan dalam ayat keempat. Saudara-saudaranya menyadari betul bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf. Frasa Ahav Mikol yang berarti mencintai lebih dari yang lain kembali digunakan di ayat keempat ini. Karena itu saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Karena mereka membenci dia, mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Kata membenci diterjemahkan LAI dari kata Ibrani yisneu dari sane, yang menunjuk kepada sikap sangat membenci, bahkan sering dimengerti seperti membenci musuh atau juga membenci sesuatu yang najis. Jadi dengan menggunakan kata sane, narator ingin menunjukkan bahwa kebencian saudara-saudaranya kepada Yusuf bukanlah sebuah rasa benci yang biasa. Sementara itu, kata tidak mau menyapanya diterjemahkan LAI dari kata Ibrani velo yachelu dabero, yang secara harafiah berarti tidak mau berbicara. Sedangkan kata dengan ramah diterjemahkan dari kata lesalom dari salom. Kata dabero dari dabar tidak hanya sekadar berarti berbicara atau menyapa, tetapi juga berhubungan dengan berjanji atau bertekad. Jadi ini memperlihatkan sikap serius saudara-saudaranya kepada Yusuf. Kata shalom tidak hanya berarti damai atau ramah seperti terjemahan LAI, tetapi juga menunjuk kepada keseluruhan atau kelengkapan. Jadi bagian akhir dari ayat keempat ini bisa saja diartikan bahwa saudara-saudaranya berjanji atau bertekad tidak mau berbicara dengan Yusuf dengan damai atau ramah, atau juga bertekad untuk tidak mau berbicara sama sekali dengan Yusuf. Namun jika melihat perkataan saudara-saudaranya dalam pasal 37 ayat 8, bagian akhir ayat 4 ini lebih tepat diterjemahkan saudara-saudaranya tidak mau berbicara dengan ramah kepada Yusuf. Ada ahli yang menginterpretasi kalimat tidak mau berbicara dengan ramah ini sebagai konflik antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Karena dalam sebuah relasi, kalau tidak ada shalom, maka relasi dibangun dalam ketegangan dan mungkin juga konflik. Ini memperlihatkan relasi yang tidak harmonis dalam kehidupan bersaudara. Jadi apa relevansi teks ini bagi gereja dan orang Kristen saat ini? Teks ini mengingatkan kita
betapa pentingnya membangun relasi harmonis dalam kehidupan keluarga, dan seluruh anggota keluarga harus bertanggung jawab dalam membangun relasi harmonis ini. Dalam membangun relasi harmonis, tidak boleh ada yang mendapat perlakuan istimewa dibanding dengan yang lain. Dalam perspektif keutuhan cerita, penonjolan Yusuf memang berhubungan dengan penempatan Yusuf dalam penyelamatan keluarga Yakub dan juga sejarah Israel di tanah Mesir. Namun secara edukatif, penonjolan Yusuf melalui perlakuan istimewa Yakub terhadap Yusuf tidak menolong membangun relasi harmonis dengan saudara-saudaranya. Untuk itu, teks ini mengingatkan kita betapa pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak dalam relasi harmonis orang bersaudara. Jangan sampai relasi kakak-adik dipenuhi dengan konflik yang merusak relasi persaudaraan.